Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, di sini kami ingin mempresentasikan penerapan metode left corner parsing dalam aplikasi terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Bima. Kelompok kami memiliki 4 anggota. Saya akan memperkenalkan anggota pertama yaitu Miftahul Rahma dengan NIM 18.172. Anggota kedua yaitu Dianita Abimanyu dengan NIM 18.107. Anggota ketiga yaitu Ferel Febriansa dengan NIM 18.116. Dan anggota terakhir yaitu saya sendiri, Muhammad Manan Perdana dengan NIM 18.134. Untuk penjelasan pertama, yaitu pendahuluan, akan dijelaskan oleh Dianita Abimanyu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Bahasa adalah fenomena yang rumit yang melibatkan proses-proses yang beragam seperti pengenalan bunyi atau cetakan huruf, parsing sintaksis, inferensi sematik tingkat tinggi, dan juga komunikasi emosi melalui irama bicara dan perubahan nada bicara. Bahasa Bima adalah bahasa yang dipergunakan oleh sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Selanjutnya, latar belakang masalah. Adanya pergeseran budaya dalam pergaulan remaja di mana pergaulan tidak lagi menggunakan bahasa Bima. Jarangnya mata pelajaran bahasa daerah yang diajarkan di sekolah memungkinkan anak-anak tidak menjadikan bahasa Bima sebagai alat komunikasi sehari-hari. Kamus bahasa Bima ke bahasa Indonesia sudah sangat jarang ditemukan. Menggunakan kamus dirasanya kurang praktis apabila harus dibawa kemana-mana. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana membuat aplikasi penerjemah teks bahasa Indonesia ke bahasa Bima. Apakah aplikasi penerjemah teks ini dapat mempermudah dalam mengartikan bahasa Indonesia ke bahasa Bima sesuai dengan struktur kalimat dengan metode ref corner parsing? Terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam aplikasi penerjemahan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Bima, terdapat 5 landasan teori yang mendukung aplikasi ini. Untuk yang pertama yaitu pengolahan bahasa alami. Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami adalah teknologi yang memungkinkan untuk melakukan berbagai macam pemrosesan terhadap bahasa alami yang biasa digunakan oleh manusia. Sistem ini biasanya mempunyai masukan dan keluaran berupa bahasa, tulisan, atau teks. Selanjutnya, sistem representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi atau keterhubungan antara suatu data yang lain sehingga dapat diuji kebenaran penalarannya. Selanjutnya, konteks-free grammar. Tata bahasa bebas konteks atau konteks-free grammar adalah suatu notasi formal untuk menyatakan definisi rekursif seperti itu mengenai bahasa. Tata bahasa terdiri dari satu atau lebih variabel yang menunjukkan kelas-kelas untaian yaitu bahasa. Selanjutnya, parsing tree.
Parsing merupakan tindakan menganalisa struktur sintaksi kalimat. Parsing tidak hanya membuktikan bahwa kalimat dapat dibentuk secara sintaksis, tetapi juga dapat menentukan struktur linguistiknya. Dan terakhir, left corner parsing. Left corner parsing merupakan strategi parsing yang menggunakan data secara bottom up, dari prediksi top down. Contoh struktur kalimat berdasarkan bahasa Indonesia atau bahasa Bima. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Struktur kalimat bahasa Indonesia memiliki kesamaan dengan struktur bahasa Bima. Contohnya yaitu yang pertama, subjek predikat. Dalam bahasa Indonesia, contohnya kata benda ayah dengan predikat kata kerja makan, sama seperti bahasa Bima. Untuk kata bendanya yaitu dalam bahasa Bima ama, dan kata kerjanya yaitu ngaha. Dalam proses left corner parsing, sistem akan mendeteksi per kata dari kalimat yang diinputkan, kemudian mencari artian dan mendeteksi pola yang tersimpan di dalam kamus terjemahan. Jika arti dan pola terdapat di dalam kamus, maka akan mendeteksi kata selanjutnya hingga kalimat selesai diartikan dan mendapatkan pola yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mita. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan perancangan sistem, yang mana ada 3 poin: perancangan proses, perancangan left corner parsing, dan perancangan kamus. Kita masuk yang pertama, yaitu perancangan proses. Bisa kita lihat di sini user. User di sini bisa mengakses aplikasi, memasuki aplikasi, lalu memilih kategori bahasa. Di sini bahasanya ada Indonesia ke Bima, ada Bima ke Indonesia. Extend berarti keluarannya. Setelah itu menginput teks, yang mana hasilnya itu berupa terjemahan. Setelah itu keluarlah hasil dan kita bisa lihat hasil terjemahan dari terjemahan tersebut. Baik, selanjutnya perancangan left corner parsing. Di sini ada rumus G dalam kurung V TPS grammar garis miring tata bahasa. Yang pertama yaitu ada kalimat, subjek, predikat, objek 1, objek 2, KB, KG, KK, KS, bilangan dan keterangan. Yang kedua yaitu T, teks, ada gajah, tidur, sakit, kantor, 1, 2. Yang ketiga yaitu S, subjek atau simbol permulaan. Yang keempat yaitu P, predikat. Oke, kita lanjut ke kalimat. Di sini ada subjek, predikat, objek, subjek, predikat. Lalu kita lanjut ke contohnya. Di sini ada KB gajah, perut. Ini KB ini kata bantu. Lalu ada KG, saya, kamu, KS yaitu sakit, merujuk ke sifat. KK yaitu tidur dan makan. Ada bilangan yaitu 1 dan 2. Lalu keterangan kantor dan sekolah. Baik, saya lanjut. Di sini ada flowchart-nya.
Kita awali dengan start, lalu kita input kata, kalimat, kata atau kalimat. Ada pengkondisian, yang mana kalau iya, dia itu akan mencetak kata dan jenis basis data. Nah, basis data di sini itu yang bukan parsing. Jadi yang bukan parsing itu masuk ke basis data. Jika tidak, dia maka masuk ke parsing. Setelah dicetak kata dan jenis kata dalam basis data, jika iya dia maka akan tampil hasil terjemahan. Kalau tidak, maka masuk ke parsing tadi, lalu masuk ke array kata, pengecekan katanya dibagi per kata, lalu diambil artinya, setelah itu digabung katanya, dan maka akan keluarlah hasil terjemahan. Setelah itu selesai. Baik, selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Saudara Farel. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Saudara Muhammad Manandana. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart lanjutan dari perancangan parsing. Di sini kita bisa lihat kita start, kemudian kalimat, kita masukkan kalimat, kemudian membaca karakter kalimat. Nah, setelah membaca karakter kalimat, di sini ada kondisi di mana jika karakter terdapat spasi, jika iya, dia simpan seluruh kata. Nah, jika tidak, dia langsung ke cek kata dan jenis kata. Nah, jika sudah disimpan seluruh katanya, kemudian di sini akan baca karakter paling kanan. Kemudian terdapat kondisi lagi, apakah ada karakter yang ingin Anda baca? Jika iya, dia akan menyimpan tanda baca dalam array tanda baca. Jika tidak, dia langsung mengecek ke kata dan jenis katanya. Jika sudah terdeteksi kata dan jenis katanya, kemudian apakah katanya ada dalam database? Jika iya, periksa aturannya, aturan pola klausannya. Jika tidak, dia langsung ambil kata asli, kemudian cek kata selanjutnya. Nah, kita lanjut ke ini ya, ke kata yang ada. Jika iya, periksa aturan pola klausa, kemudian akan diprediksi pola klausanya. Setelah itu aturannya ditemukan atau tidak, ada kondisi ya di situ. Nah, jika iya, dia akan menampilkan aturan prediksinya. Jika tidak, dia langsung ke apakah ada kata selanjutnya. Jika ia menampilkan kata prediksi, jika tidak, tadi langsung kata selanjutnya. Nah, kemudian aturan prediksinya itu sesuai atau tidak. Nah, jika sesuai, sistem akan menyimpan aturannya. Jika tidak, ya sistem akan melanjutkan kata selanjutnya. Nah, sistem aturan, simpan aturan, kemudian cek kata selanjutnya. Nah, jika ada kata selanjutnya, mereka akan kembali lagi, memproses lagi seperti yang pertama saya jelaskan. Jika tidak, maka akan muncul hasilnya dan proses aturannya. Nah, kemudian proses selesai. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ERD dari perancangan kamus ya. Terdapat 4. Yang pertama ada kata, jenis kata, data penyusun, dan pola klausa. Nah, di sini kita lihat relasinya dulu dari kata ke jenis kata. Di sini mempunyai 1.2n yang artinya one to many. Nah, dari kata ke jenis kata itu memiliki relasi one to many. Kemudian sebaliknya dari jenis kata ke kata, dia hanya memiliki relasi one to one. Selanjutnya
dari jenis kata ke penyusun, kata penyusun. Dia memiliki relasi one to many, sebaliknya juga sama, one to many. Kemudian dari pola klausa ke data penyusun, dari pola klausa ke data penyusunnya dia memiliki relasi one to one, dan dari data penyusun ke pola klausanya memiliki relasi one to many. Nah, di kata ini terdapat tiga, yaitu ID kata, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Bima. Memiliki relasi jenis kata. Di sini di jenis kata memiliki tiga, yaitu ID jenis kata, nama jenis kata, kode jenis kata. Nah, pada data penyusun memiliki tiga juga, yaitu ID penyusun, fungsi klausa, dan order. Yang terakhir pada pola klausa terdapat 4, yaitu ID klausa, aktif, kemudian kode klausa, nama klausa. Baik, mungkin sampai sini sudah sampai penghujung, sudah penutup. Kesimpulannya, saya akan bacakan. Telah dibuat aplikasi Kamus Bahasa Indonesia ke Bahasa Bima dan sebaliknya yang dapat menerjemahkan baik kata dasar maupun kalimat sederhana secara keseluruhan yang dilengkapi dengan adanya penerapan left corner passing. Kesimpulan kedua, aplikasi Kamus Bahasa Indonesia ke Bahasa Bima ini terdapat fitur yaitu untuk menambah, mengubah, dan menghapus setiap data yang ada pada halaman admin. Kesimpulan ketiga, berdasarkan pengujian yang dilakukan bahwa fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi sudah berjalan dengan baik. Oke, mungkin sampai sini saja presentasi yang bisa kami sajikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.